Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya ya, ketemu lagi sama saya Mutaza. Pada siang hari ini kita akan membawakan sebuah narasi yang berbeda dari hari sebelumnya ya. Pernah nggak sih kamu ngerasa hidup itu seperti panggung sandiwara ya, dimana sebuah kejutan, konflik, dan pilihan yang nggak selalu mudah. Nah, di channel ini kalian akan dibawa kepada kisah-kisah yang bukan cuma seru tapi juga bikin mikir dan kadang nyentuh banget. Dari cerita penuh perjuangan, pengkhianatan, sampai momen yang bikin hati hangat, semuanya bakal kita kupas tuntas sampai akhir. Jadi jangan setengah-setengah nontonnya, karena justru bagian paling kena sering ada di akhir cerita. Kalau kalian suka konten seperti ini, bisa like, comment, and subscribe ya. Jadi kalian bisa komen kalian nonton cerita ini dari mana. Siapa tahu cerita selanjutnya ada datang dari kotamu ya. Langsung aja kita saksikan ceritanya dan kita simak bersama-sama. Siapa kamu sebenarnya? Seorang CEO muda terkejut tanpa sengaja mendengar tukang kebunnya berbicara dalam 3 bahasa asing dengan nada penuh wibawa. Yes, the conditions are ideal. Kayaknya seorang The blooms diplomat are kelas extraordinary this dunia di tengah krisis besar yang mengecam kehancuran perusahaan akibat pengkhianatan orang kepercayaan. Ia mulai menyadari Follow me. bahwa pria yang setiap hari memegang cangkul itu bukanlah orang biasa. Semakin dalam ia mencari tahu, semakin jelas bahwa sosok sederhana itu menyimpan rahasia besar yang bisa menjadi kunci penyelamatan segalanya. Siapa sebenarnya pria di balik seragam penuh lumpur itu? Matahari pagi Jakarta belum sepenuhnya garang, namun di lantai 45 Maheswari Tower, suhu ruangan terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Nadira Maheswari berdiri mematung di depan jendela kaca raksasa yang menyajikan panorama belantaran beton. Di pantulan kaca itu, ia melihat sosok wanita tua berusia 30 tahun dengan setelan power suit berwarna biru tua yang tajam, rambut yang disanggul tanpa celah, dan tatapan mata yang mampu membuat manajer senior sekalipun menahan nafas. Namun di balik topeng ketangguhan itu justru Nadira berdegup kencang, ritme yang hanya ia izinkan dirinya sendiri yang tahu. Katakan sekali lagi, Sarah. Suara Nadira rendah, tenang, namun mengandung ancaman yang nyata. Sekretarisnya Sarah berdiri 3 langkah di belakangnya dengan tangan gemetar memegang tablet. Pak, Baskoro baru saja mengirimkan pesan singkat, Bu. Dia mengalami kecelakaan beruntun dalam perjalanan menuju bandara untuk menjemput delegasi Dubai. Patah tulang rusuk dan geger otak ringan. Dia sudah berada di ruang gawat darurat. Nadira memejamkan mata. Kecelakaan. Alasan yang manusiawi, namun secara profesional itu adalah bencana. Baskoro bukan sekedar penerjemah, dia adalah jembatan budaya. Hari ini bukan sekedar rapat biasa. Ini adalah penandatanganan nota kesepahaman antara proyek Eco Cities nilai 500 miliar rupiah. Investor dari konsorsium barat yang kaku akan bertemu dengan pangeran bisnis dari Timur Tengah yang sangat menjunjung tinggi etiket dan bahasa ibu. Kita punya waktu 3 jam. Bisnis Nadira sambil berbisik. Cari pengganti sekarang. Sudah saya usahakan, Bu. Suara Sarah hampir hilang. Tapi mencari seseorang yang menguasai istilah teknis arsitektur dalam bahasa Inggris dan Arab secara simultan dalam waktu 3 jam adalah mustahil. Agensi besar mengatakan semua ahli mereka sedang bertugas di konferensi G30 di Bali. Nadira menghentamkan telapak tangannya di meja mahoni yang mengkilap. Suaranya menggelegar di ruangan yang luas itu. Saya tidak menggaji Anda untuk kata mustahil, Sarah. Jika kesempatan ini batal karena kita tidak bisa berkomunikasi, perusahaan ini akan kehilangan momentum 10 tahun. Cari siapa saja, mahasiswa sastra, profesor pensiunan, siapapun itu. Sarah mengangguk cepat dan mundur teratur, meninggalkan Nadira dalam kesunyian yang mencekam. Nadira melangkah keluar menuju balkon pribadi kantornya, sebuah taman gantung kecil yang asri. Ia butuh oksigen. Logikanya yang biasanya sedingin es kini mulai mencair oleh kepanikan. Ia memandang ke bawah ke arah taman yang di lantai dasarnya yang luas, di mana para pekerja tampak seperti samud. Pandangannya terjatuh pada sosok pria yang sedang berjongkok di antara semak-semak mawar. Pria itu adalah Raka. Nadira hanya mengenal sebagai tukang kebun yang rajin. Selama setahun bekerja, Raka adalah sosok yang tak terlihat, seperti latar belakang dekorasi yang hanya ada di sana untuk memastikan rumput tetap hijau.
Nadira hendak masuk kembali ke dalam saat sebuah suara menghentikannya. Suara itu berasal dari bawah, terbawa angin yang naik ke balkonnya. Raka sedang memegang teleponnya, dijepit di antara bahu dan telinga sambil tangannya sibuk memangkas dahan yang mati. Nadira mengerutkan kening. Pria itu berbicara dengan sangat lancar. Listen Thomas, the fundamental flaw in your argument is the legal framework. You can apply common law principle to a civil law jurisdiction without the proper bridge. Ucap Raka dengan aksen British yang begitu kental dan berwibawa, seolah ia baru saja keluar dari ruang sidang di London. Nadira mematung, napasnya tertahan. Belum sempat ia mencerna apa yang didengarnya, Raka beralih bahasa dari seorang di seberang sana yang tamak memberikan instruksi lain. Ya akhi, anta tukhab binafsi, al-mas'alah laysat faqat fil mustahalat, lakin fil ihtiram. Di dalam takun hunaka tiko. Falan yakuna hunaka aqdun. Yang artinya, wahai saudaraku, kau tahu sendiri masalah bukan sekedar istilah, tapi tentang rasa hormat. Jika tidak ada kepercayaan, maka tidak akan ada kontrak. Bahasa Arab itu mengalir seperti musik, bukan Arab pasaran, melainkan bahasa Arab fusha yang formal dan poetis, jenis bahasa yang hanya digunakan dalam diplomasi tingkat tinggi atau sastra klasik. Nadira merasa dunianya berputar. Ia mencondongkan tubuh ke pagar balkon, menatap pria berseragam hijau kusam dengan bercak lumpur di lututnya. Pria yang selama ini ia anggap hanya memiliki pendidikan dasar. Pria yang kehadirannya sering ia abaikan seolah-olah dia adalah bagian dari furnitur taman. Tiba-tiba sebuah pemikiran gila melintas di benaknya. Gila, nekat, dan sangat tidak masuk akal. Namun, dalam bisnis keberanian seringkali adalah satu-satunya jalan keluar dari kehancuran. Nadira berbalik dan berlari menuju lift. Dia tidak peduli dengan tatapan bingung para stafnya. Sang CEO berlari setengah melompat menuju lobi. Dia terus berlari keluar menuju taman samping hingga sepatunya yang seharga belasan juta menginjak tanah basah. Raka mendongak saat merasakan kehadiran seseorang. Ia segera mematikan ponselnya dan memasukkannya ke saku celana. Ia berdiri, sedikit membungkuk hormat, kembali ke peran si tukang kebun yang tidak terlihat. Maaf Bu Nadira, ada yang salah dengan mawar-mawarnya? Tanya Raka datar, suaranya kini terdengar biasa, namun terasa rendah hati, jauh dari nada otoriter yang Nadira dengar tadi. Nadira mengatur nafasnya. Dia menatap mata Raka, mencari sisa-sisa pria di telepon tadi. Siapa kamu sebenarnya? Raka tampak tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja tertangkap basah memiliki kemampuan luar biasa. Saya Raka, Bu, tukang kebun perusahaan ini. Jangan bermain-main dengan saya. Nadira melangkah maju mengabaikan lumpur yang mulai mengotori sepatunya. Saya dengar pembicaraan teleponmu. Bahasa Inggrismu, bahasa Arabmu, itu bukan bahasa orang sembarangan. Kamu bukan sekedar tukang kebun. Raka terdiam sejenak, ada sekilas-kilatan di matanya, sebuah perpaduan antara kecerdasan tajam dan luka yang dalam. Sebelum akhirnya ia meredupkan kembali. Setiap orang punya hobi, Bu. Saya hanya suka belajar bahasa dari radio. Kebohongan yang buruk. Potong Nadira cepat. Ia melirik jam tangannya. 2 jam 45 menit tersisa. Saya tidak punya waktu untuk menginterogasimu sekarang. Saya butuh waktu kamu. Sekarang juga lepaskan gunting rumput itu, bersihkan dirimu dan ikut saya ke lantai atas. Raka mengerutkan kening. Untuk apa? Nadira menatapnya dengan intensitas yang bisa membakar. Untuk menyelamatkan perusahaan ini. Dan mungkin untuk membuktikan padaku bahwa aku telah melakukan kesalahan besar karena meremehkanmu selama ini. Raka menatap tangannya yang kotor oleh tanah, lalu menatap gedung pencakar langit di hadapannya yang berkilau terpapar surya. Baginya gedung itu tampak seperti penjara kaca yang dulu pernah menghancurkannya. Namun, melihat sorot mata Nadira yang penuh keputusasaan namun tetap keras kepala, sesuatu yang telah lama mati dalam diri Raka seolah berdenyut kembali. Saya tidak punya setelan jas, ucap Raka pendek. Nadira menghela nafas lega yang singkat. Aku akan membelikanmu merek terbaik yang bisa ditemukan di Jakarta dalam waktu 30 menit. Ayo. Hari itu di bawah bayang-bayang menara kaca sebuah aliansi yang paling tidak mungkin baru saja lahir. Nadira belum tahu bahwa ia baru saja membukakan kotak Pandora masa lalu seseorang pria yang mengubah hidupnya selamanya. Keheningan di dalam lift pribadi menuju penthouse eksekutif terasa begitu menyesakan. Nadira berdiri di depan
Matanya terpaku pada angka digital yang bergerak naik, sementara di belakangnya Raka berdiri dengan canggung. Aroma tanah basah dan sisa keringat dari tubuh Raka menyeruak ke ruang sempit berlapis bludru itu. Sangat kontras dengan wangi parfum sitrus mahal merek Nadira. Ingat Raka, suara Nadira memecah keheningan, tajam seperti sembilu. Begitu pintu ini terbuka, kamu bukan lagi pria yang mengurusi pupuk kandang. Kamu adalah konsultan bahasa seniorku yang baru saja tiba dari London. Jangan banyak bicara jika tidak ditanya. Dan jangan pernah tunjukkan keraguan. Raka menatap pantulan punggung Nadira di pintu lift yang mengkilap. Ia bisa melihat bahu wanita itu yang tegang. Anda meminta saya menjadi aktor, bukan sekedar penerjemah. Sahut Raka tenang. Suaranya tidak lagi menunjukkan kerendah hatian seorang bawahan, melainkan ada bariton yang stabil dan penuh perhitungan. Nadira berbalik sedikit terkejut dengan perubahan nada suara itu. Dalam bisnis, keduanya tidak ada bedanya. Lift berdenting, pintu terbuka memperlihatkan Sarah yang sudah menunggu dengan wajah pucat, memegang 3 tas besar berisi pakaian dari butik ternama di lantai dasar. Tanpa membuang waktu, Nadira menggiring Raka ke ruang ganti pribadi di dalam kantornya. 30 menit Raka. Sarah bantu dia, pastikan tidak ada satupun debu tanaman yang tersisa di kuku atau di telinganya. Perintah Nadira sebelum menutup kembali pintu dengan dentuman keras. Di dalam ruang ganti, Raka menatap kemeja putih berbahan katun Mesir dan setelan jas charcoal grey yang terhampar di atas sofa kulit. Ia menyentuh bagian kain itu dengan ujung jarinya. Rasa dingin dan halus dari kain berkualitas tinggi itu mengiring gelombang memori yang menyakitkan ke benaknya. Ingatan tentang ruang-ruang konferensi di Jenewa, jabat tangan diplomatik yang palsu, dan pengkhianatan yang membuatnya memilih untuk membuang identitasnya yang bersembunyi di balik gunting rumput. Pak, Anda butuh bantuan. Suara Sarah terdengar ragu dari balik tirai. Tidak perlu. Saya tahu cara memakai ini. Jawab Raka pendek. 20 menit kemudian pintu ruang ganti terbuka. Nadira yang sedang memeriksa dokumen di mejanya tidak mendongak sampai ia mendengar langkah kaki yang mantap. Bukan langkah menyeret dari sepatu boot karet, melainkan langkah tegas dari sepatu kulit Oxford. Saat ia mengangkat wajahnya, napas Nadira tertahan di tenggorokan. Raka berdiri di sana. Rambutnya yang berantakan telah ditata rapi ke belakang dengan pomade, menunjukkan rahangnya yang tegas dan dahi yang lebar. Setelah jas itu melekat sempurna di tubuhnya yang tegap karena kerja fisik setiap hari. Namun yang paling mengejutkan Nadira bukan penampilannya, melainkan matanya. Tatapan kosong si tukang kebun telah hilang, berganti dengan kilatan kecerdasan yang dingin dan otoritas yang alami. Bagaimana Bu Nadira? Apakah kostum ini sudah cukup meyakinkan? Tanya Raka. Cara ia berdiri dengan satu tangan di saku celana dan bahu yang tegak membuat Nadira merasa seolah dialah yang sedang diinterogasi. Nadira berdeham, berusaha menguasai dirinya yang sempat goyah. Cukup. Sekarang dengarkan poin-poin krusialnya. Pihak barat dipimpin oleh Mr. Henderson, sangat kaku soal angka. Pihak timur tengah, Sheikh Al-Fayed, lebih menekankan pada visi jangka panjang dan kehormatan. Kamu harus memastikan setiap kata yang keluar dari mulutmu terdengar seperti emas di telinga mereka. Henderson tipe pragmatis, Al-Fayed tipe emosional. Gumam Raka pelan, hampir pada dirinya sendiri. Nadira menyengit. Bagaimana kamu tahu? Raka menatap Nadira datar. Tukang kebun sering membaca koran bekas yang dibuang di tempat sampah kantor Anda, Bu. Al-Fayed baru saja kehilangan saudaranya bulan lalu. Dia sedang mencari warisan yang berarti, bukan sekedar profit. Jika Anda hanya bicara soal angka, Anda akan kehilangan dia dalam 10 menit pertama. Nadira tertegun, informasi itu bahkan tidak ada dalam ringkasan riset yang dibuat timnya. Ia menatap Raka dengan pandangan baru, perpaduan antara rasa kagum dan kecurigaan yang mendalam. Siapa sebenarnya pria ini? Mengapa orang dengan ketajaman insting seperti ini memilih untuk membungkuk di atas tanah setiap hari? Waktunya habis, ujar Sarah yang muncul di depan pintu dengan wajah yang cemas. Delegasi sudah berada di ruang rapat utama. Nadira menarik nafas panjang.
merapikan blazernya dan menoleh pada Raka. Ini adalah pertaruhan terbesar dalam hidup Raka. Jangan hancurkan. Raka hanya memberikan anggukan kecil saat mereka melangkah keluar menuju ruang rapat. Raka merasa seolah-olah ia sedang berjalan kembali ke medan perang yang dulu pernah ia tinggalkan dengan luka menganga. Namun kali ini ia tidak akan membiarkan siapapun menusuknya dari belakang. Pintu ganda ruang rapat terbuka. 10 masang mata dari pria-pria paling berpengaruh di industri ini menoleh ke arah mereka. Nadira melangkah masuk dengan anggun. Dan di sampingnya Raka berjalan dengan ketenangan seorang pria yang sudah biasa menggenggam dunia di tangannya. Selamat siang tuan-tuan. Suara Nadira bergema. Stabil meski hatinya bergejolak. Perkenalkan, ini rekan senior saya, Raka Prabdipta. Beliau yang akan membantu diskusi kita hari ini. Pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Ruang rapat utama itu terasa seperti kotak kaca yang kedap udara. Di satu sisi meja oval, Mr. Henderson duduk dengan wajah kaku seperti pahatan granit, dikelilingi oleh para analisis yang terus menatap layar laptop mereka. Di sisi lain, Sheikh Al-Fayed duduk dengan jubah putihnya yang megah, menampilkan ketenangan seorang bangsawan yang memiliki waktu seluas padang pasir. Nadira berada di tengah, seperti seorang konduktor yang memimpin orkestra yang hampir sumbang. Raka duduk di sebelah kiri Nadira. Ia tidak membawa laptop, tidak juga memegang pulpen. Ia hanya duduk diam. Tangannya tertangkup di atas meja dengan posisi yang sangat santun namun penuh wibawa. Mari kita lanjutkan ke intinya. Henderson memulai dalam bahasa Inggrisnya yang cepat dan tajam. Kami setuju dengan struktur pendanaan ini, tapi kami butuh jaminan bahwa alokasi lahan untuk zona komersial dinaikkan menjadi 40%. Tanpa itu, ROI, Return on Investment, kami tidak akan masuk akal. Nadira melirik Raka, memberi kode untuk menerjemahkan pesan itu kepada Sheikh Al-Fayed. Namun Raka tidak langsung berbicara. Ia menunggu 1 detik, menatap Sheikh Al-Fayed lalu mulai berbicara dalam bahasa Arab yang sangat halus dan rendah. Nadira tidak mengerti bahasa Arab, namun ia bisa merasakan perubahan suasana di ruangan itu. Raka tidak terdengar seperti mesin penerjemah yang kaku. Ia berbicara dengan gerakan tangan yang terkontrol, menggunakan intonasi yang tampak menghargai martabat sang Syekh. Wajah Sheikh Al-Fayed yang semula datar tiba-tiba melembut. Beliau menyahut dengan kalimat yang cukup panjang, sesekali mengelus jenggotnya yang rapi. Dan matanya terus tertuju pada Raka, bukan pada Nadira. Apa yang dia katakan? Bisik Nadira cemas. Raka menoleh sedikit ke arah Nadira, lalu berbicara kepada Henderson. Sheikh Al-Fayed memahami kebutuhan akan keuntungan finansial, Mr. Henderson. Namun, beliau merasa bahwa menaikkan zona komersial hingga 40% akan merusak jiwa dari proyek Eco City. Beliau menginginkan warisan, sebuah oase hijau untuk generasi mendatang, bukan sekedar hutan beton lainnya. Raka menoleh sedikit ke arah Nadira, lalu berbicara kepada Mr. Henderson. Sheikh Al-Fayed memahami kebutuhan akan keuntungan finansial Mr. Henderson. Namun, beliau merasa bahwa menaikkan zona komersial hingga 40% akan merusak jiwa dari proyek Eco City ini. Beliau menginginkan warisan, sebuah oase hijau untuk generasi mendatang, bukan sekedar hutan beton lainnya. Kita bicara bisnis, bukan puisi. Sergah Henderson mulai tidak sabar. Tepat sekali, Sir. Potong Raka dengan suara yang begitu tenang namun mematikan. Dan dalam bisnis di wilayah ini, jiwa proyek adalah jaminan keamanan investasi. Jika rakyat dan penguasa setempat merasa proyek ini menghormati tanah mereka, izin operasional Anda akan abadi. Jika tidak, keuntungan 40% itu hanya akan ada di atas kertas sebelum akhirnya tertimbun masalah birokrasi. Henderson terbungkam. Ia tidak menyangka seseorang penerjemah akan memberikan argumen strategis, bukan sekedar ahli bahasa. Sepanjang 2 jam berikutnya, Nadira hanya bisa menonton dengan takjub. Raka bergerak di antara kedua budaya yang bertabrakan itu, seperti seorang penari di atas tali tipis. Saat Henderson mulai agresif, Raka meredamnya dengan logika hukum internasional yang dingin. Saat Sheikh Al-Fayed
terasa tersinggung oleh sikap Barat yang terlalu belak-belakan. Raka memulihkan suasananya dengan pepatah Arab kuno tentang kemitraan dan kepercayaan. Nadira menyadari sesuatu, Raka tidak sedang bekerja untuknya. Raka sedang mengendalikan seluruh ruangan ini. Syekh Al-Fayed ingin tahu. Raka berkata pada Nadira, apakah Maheshwari Group bersedia menjadi penengah jika terjadi perselisihan teknis di masa depan? Dia hanya akan menandatangani ini jika beliau percaya pada integritas personal Anda, bukan hanya pada kekuatan hukum perusahaan. Nadira menelan ludah. Ini adalah momen yang ia tunggu. Katakan pada beliau, integritas Maheshwari Group adalah nama baik keluarga saya. Saya akan mempertaruhkannya. Raka menerjemahkan jawaban itu, namun Nadira menyadari Raka menambah beberapa kalimat tambahan. Mungkin sebuah penekanan diplomatik yang hanya dimengerti oleh mereka yang pernah duduk di kursi kekuasaan. Syekh Al-Fayed tersenyum untuk pertama kalinya. Beliau mengangguk. Ia lalu meraih pena emas di saku jubahnya. Henderson yang melihat sinyal persetujuan dari sang Syekh akhirnya menghela napas panjang dan ikut membuka map dokumennya. Kesepakatan itu ditandatangani. Ratusan miliar rupiah baru saja terkunci dalam satu jabat tangan. Saat ruangan mulai kosong dan para delegasi saling berpamitan, Syekh Al-Fayed menghampiri Raka. Beliau memegang bahu Raka dan bicara dalam bahasa Arab yang terdengar penuh hormat. Raka membalasnya dengan tundukan kepala yang sopan namun tidak merendah. Setelah semua orang pergi, ruangan itu mendadak terasa terlalu luas. Nadira bersandar pada meja, kakinya terasa lemas. Ia menatap Raka yang mulai melonggarkan ikatan dasinya. Kamu baru saja melakukan sesuatu yang mustahil. Bisik Nadira, bagaimana kamu bisa mengetahui tentang semua masalah jiwa proyek itu? Raka menatap keluar jendela, ke arah taman di bawah sana yang biasanya ia rawat. Orang-orang seperti mereka tidak membeli beton, Bu Nadira. Mereka membeli rasa aman dan kehormatan. Jika Anda tahu cara memberikan itu, angka akan mengikuti. Raka kemudian berbalik dan berjalan menuju pintu. Mau kemana? Tanya Nadira cepat. Rapatnya sudah selesai kan? Raka berhenti tanpa menoleh. Saya harus mengganti pakaian ini. Rumput di sektor barat belum dipangkas. Dan saya ingin mawar-mawar Anda. Dan saya tidak ingin mawar-mawar Anda mati hanya karena saya berpura-pura menjadi orang penting selama beberapa jam. Nadira terdiam, ia melihat punggung Raka, menyadari bahwa pria itu baru saja menyelamatkan pekerjaannya. Namun pria itu justru lebih memilih kembali ke lumpur dan kesunyian. Rasa bersalah mulai menyelinap di hati Nadira, bercampur rasa ingin tahu yang membara. Siapa sebenarnya tukang kebun ini? Dan mengapa ia memperlakukan kehebatan seolah-olah itu adalah beban yang ingin ia buang? Gemerlap lampu kristal di ruang rapat Maheshwari Tower perlahan meredup saat sistem otomatis gedung mendeteksi ruangan telah kosong. Namun bagi Nadira, aura yang ditinggalkan Raka masih terasa dipenuhi dengan udara. Ia berdiri terpaku di depan meja oval, menatap dua buah cangkir kopi yang sudah dingin dan map dokumen yang kini telah ditandatangani. Ratusan miliar rupiah, kesuksesan yang selama ini ia kejar dengan darah dan air mata, akhirnya berada di dalam genggamannya, hanya karena bantuan seorang pria yang selama ini ia anggap tak terlihat. Sarah, panggil Nadira tanpa mengalihkan pandangannya dari pintu yang baru saja ditutup di belakang Raka. Sarah muncul dengan langkah ragu. Ya Bu, selamat atas keberhasilannya. Semua orang di divisi keuangan sedang bersorak. Siapkan bonus besar untuk tim. Tapi ada satu lagi. Nadira berbalik, matanya berkilat tajam. Jangan biarkan Raka kembali ke taman. Maksud saya, jangan biarkan dia menghilang begitu saja. Pastikan dia tetap berada di area gedung ini. Tapi Bu, Pak Raka tadi langsung menuju ruang ganti staf di basement. Beliau bilang tugasnya sudah selesai. Sarah menjelaskan dengan nada bingung. Nadira tidak sempat menjawab, ia meraih tasnya dan melangkah cepat menuju lift. Ada sesuatu yang mengganjal di dadanya, sebuah paradoks yang tidak bisa ia terima. Bagaimana mungkin seorang yang baru saja bernegosiasi dengan kaliber internasional bisa kembali memegang gunting rumput dan dengan begitu tenang? Bagi Nadira, kekuasaan adalah candu, dan ia tidak percaya pada orang yang bisa melepaskannya begitu saja setelah menyicipinya kembali. Di ruang ganti basement yang lembab dan berbau pembersih lantai, Raka sedang berdiri di depan loker besi yang berkarat.
Setelan jas mahal itu sudah tergeletak rapi di dalam tas. Diletakkan di atas lantai semen yang dingin seolah benda itu tidak memiliki harga. Raka kini mengenakan kembali seragam hijau kusamnya yang memiliki bercak tanah di bagian lutut. Ia menatap cermin kecil yang retak di pintu lokernya. Selama beberapa jam tadi, ia sempat melihat kembali sosok Raka Pradipta yang dulu. Pria yang ambisius, yang percaya bahwa kata-kata bisa mengubah dunianya. Namun, saat ia melihat pantulan dirinya yang sekarang, ia merasa lebih aman. Di sana, tanaman tidak pernah menusuk dari belakang, hanya untuk sebuah promosi atau jabatan. Brak! Pintu ruang ganti terbuka lebar. Nadira berdiri di ambang pintu. Tampak sangat kontras dengan lingkungan basement yang kumuh. Apa yang kamu lakukan, Raka? Suara Nadira menggema, penuh ketidaksengajaan. Raka menoleh pelan. Tangannya sedang mengikat tali sepatu boot karetnya. Saya sedang bersiap untuk bekerja, Bu. Sektor barang belum disentuh sejak pagi. Berhenti bicara soal rumput. Nadira melangkah masuk, mengabaikan genangan air di lantai. Kamu baru saja menyelamatkan kesepakatan bernilai ratusan miliar. Kamu punya bakat yang bahkan tidak dimiliki oleh direkturku yang paling senior. Dan kamu milih untuk kembali ke sini, ke tempat yang berbau deterjen ini. Raka berdiri tegak. Perbedaan tinggi badan membuat Nadira harus sedikit mendongak. Namun pria itu tidak lagi memberikan tuduhan hormat. Bakat tidak selalu mendatangkan kedamaian, Bu Nadira. Terkadang semakin tinggi Anda berdiri, semakin kencang angin ingin menjatuhkan Anda. Saya sudah cukup merasakan angin itu. Apa maksudmu? Siapa kamu sebenarnya? Tanya Nadira. Suaranya kini melunak, hampir terdengar seperti bisikan yang memohon. Raka tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak mencapai matanya. Saya hanya orang yang menyukai tanaman karena mereka jujur. Jika Anda merawatnya, mereka tumbuh. Jika Anda mengabaikannya, mereka mati. Tidak ada politik, tidak ada kebohongan. Aku tidak percaya itu. Setelah Nadira tegas, aku melihat caramu menatap Syekh Al-Fahid. Kamu bukan sekedar menerjemahkanku. Kamu sedang bernavigasi. Kamu tahu medan itu seperti telapak tanganmu sendiri. Orang dengan kemampuan seperti itu tidak lahir dari radio atau koran bekas. Raka menutup pintu lokernya dengan suara dentuman logam yang nyaring. Mungkin, tapi orang itu sudah mati 5 tahun lalu, Bu. Yang berdiri di depan Anda sekarang hanyalah tukang kebun Anda. Jika Anda ingin berterima kasih, cukup bayar gaji saya tepat waktu dan biarkan saya bekerja tenang-tenang. Raka berjalan melewati Nadira menuju pintu keluar. Bau tanah dan keringat kembali menyertainya. Namun kali ini, Nadira tidak merasa terganggu. Ia justru merasa aroma itu adalah sebuah topeng yang sengaja dipakai Raka untuk menutupi sesuatu yang jauh lebih besar dan mungkin jauh lebih berbahaya. Nadira berdiri sendirian di ruang ganti yang sepi itu. Matanya jatuh pada tas butik berisi jas mahal yang ditinggalkan Raka di lantai. Ia memungut jas itu, meraba kainnya yang masih menyimpan sedikit panas tubuh Raka. Kamu pikir kamu bisa kembali bersembunyi? Gumam Nadira pada kesunyian. Aku tidak akan membiarkan mutiara seperti ini tertimbun lumpur. Malam itu di meja kerjanya yang mewah, Nadira tidak memeriksa laporan keuangan. Di layar komputernya hanya ada satu nama yang diketikkan di kolom pencarian. Raka Pradipta. Dan saat hasil pencarian pertama muncul, napas Nadira mendadak tercekat. Sebuah foto lama memperhatikan Raka berdiri di podium Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jauh lebih muda, namun dengan sorot mata yang sama tajamnya. Pencarian itu baru saja dimulai, dan Nadira tahu ia sedang mengusik singa yang sedang tidur. Cahaya biru di layar monitor menyinari wajah Nadira di tengah kegelapan ruang kerjanya. Jam dinding menunjukkan pukul 2 pagi, namun kantuk seolah enggan menyapa. Di layar itu sebuah artikel digital dari arsip berita internasional 5 tahun lalu terpampang nyata. Judulnya membuat jantung Nadira berdegup kencang. Sang diplomat muda, Raka Pradipta, menembus kebuntuan perjanjian damai Laut Merah. Nadira menyandarkan punggungnya ke kursi kulit, napasnya terasa berat. Ia menggulir layar lebih jauh. Ada foto Raka menggunakan tuxedo hitam, bersalaman dengan para pemimpin dunia. Di sana, ia tidak tampak seperti pria yang menghabiskan harinya hanya dengan memotong dahan mawar. Ia adalah seorang negosiator ulung,
atase perdagangan berprestasi, dan bintang baru di dunia diplomasi. Namun semakin jauh Nadira menelusuri, semakin gelap narasinya. Artikel-artikel terbaru tentangnya mendadak berhenti setelah sebuah skandal besar meledak. Ada tuduhan pembocoran dokumen rahasia negara, pengkhianatan dalam kesepakatan dagang bilateral, dan nama Raka tercemar secara sistematis oleh rekan sejawatnya. Tidak ada pembelaan, tidak ada kelanjutan sidang. Raka Prapita seolah-olah menguap dari muka bumi, hanya untuk muncul kembali sebagai tukang kebun di Maheswari Tower. Kamu tidak sedang bersembunyi, Raka, bisik Nadira pada kegelapan. Kamu sedang menghukum dirimu sendiri. Keesokan paginya suasana di kantor pusat Maheswari Group tampak lebih hidup setelah berita kesuksesan kesepakatan kemarin menyebar. Namun Nadira tidak menuju ruang rapat. Dia berjalan langsung menuju taman belakang, tempat di mana sinar matahari mulai menghangatkan tanah yang masih basah oleh embun. Dia menemukan Raka di sana. Pria itu sedang berjongkok. Tangannya yang tanpa sarung tangan sedang memilah akar-akar tanaman yang membusuk. Dia tampak begitu khusyuk, seolah-olah kelangsungan hidup sebatang pohon kecil lebih penting daripada bursa saham dunia. Apakah membuang akar busuk lebih memuaskan daripada menyelamatkan sebuah negara? Suara Nadira memecahkan keheningan. Raka tidak terkejut, ia tidak menoleh, tangannya tetap bekerja dengan telaten. Akar busuk harus dibuang agar tanamannya tidak mati perlahan, Bu. Manusia seringkali membiarkan kebusukan di dalam dirinya demi terlihat indah di luar. Saya lebih suka cara alam bekerja. Nadira melangkah maju, bayangannya jatuh menutupi tanaman yang sedang dikerjakan Raka. Aku sudah tahu semuanya. Atase perdagangan termuda dalam sejarah kementerian, negosiator di Jenawa, dan pria yang hampir menyatukan dua kekuatan besar di Timur Tengah. Kenapa kamu ada di sini, Raka? Kenapa kamu membiarkan dunia mengira kamu sudah hancur? Raka berhenti bergerak, tubuhnya menegang sejenak sebelum ia akhirnya berdiri dan menepuk-nepuk debu dari celananya. Ia berbalik menatap Nadira, matanya yang biasanya tenang kini berkilat dengan emosi yang sulit diartikan, campuran antara kemarahan yang tertahan dan kelelahan yang luar biasa. Dunia tidak mengira saya hancur, Bu. Dunia yang menghancurkan saya. Suara Raka terdengar berat dan parau. Orang-orang yang saya anggap saudara menjual nama saya untuk promosi. Mereka menciptakan bukti palsu, menghancurkan reputasi keluarga saya, dan membuat setiap kata jujur yang saya ucapkan terdengar seperti kebohongan. Di dunia Anda, di atas sana. Raka menunjuk ke arah atas puncak gedung yang berkilau. Kejujuran adalah kelemahan yang dieksploitasi. Nadira terdiam. Ia melihat luka yang selama ini disembunyikan Raka di balik ketenangannya. Rasa bersalah yang aneh menyelinap di hati Nadira. Selama ini ia menganggap Raka sebagai peluang bisnis yang tersembunyi, tanpa menyadari bahwa pria itu adalah jiwa yang sedang berusaha menyembunyikan diri. Aku minta maaf, ucap Nadira pelan, sebuah kalimat yang jarang sekali terjadi dan jarang keluar dari bibir sang CEO Maheswari. Aku tidak bermaksud mengorek luka itu hanya untuk rasa penasaranku. Tapi kemarin kamu luar biasa. Kamu tidak bisa membuang bakat itu. Perusahaan ini butuh seseorang seperti kamu. Seorang yang tahu bahwa bisnis bukan hanya soal angka, tapi soal manusia. Raka menatap Nadira lama, seolah sedang menimbang-nimbang apakah wanita di depannya ini berbeda dari orang-orang di masa lalunya. Bakat itu adalah kutukan bagi saya, Bu. Setiap kali saya mulai bernegosiasi, saya mencium bau pengkhianatan. Maka biarkan aku membuktikan bahwa tidak semua orang sama. Potong Nadira cepat. Aku menawarkanmu posisi strategis, pimpin divisi komunikasi internasional yang baru. Bukan sebagai Raka si diplomat, tapi sebagai Raka yang aku kenal kemarin. Seseorang yang mampu menjembatani perbedaan tanpa kehilangan integritas. Raka tersenyum pahit. Ia menatap tangannya yang kotor oleh tanaman hitam. Anda menawarkan saya kursi empuk di ruangan ber-AC. Sementara saya baru saja menemukan kedamaian di bawah terik matahari. Apa jaminannya Anda Apa jaminan Anda tidak akan membuang saya saat saya tidak lagi berguna? Nadira melangkah mendekat hingga jarak di antara mereka hanya tersisa satu langkah. Tidak ada jaminan di dunia ini, tapi aku berjanji satu hal. Di perusahaanku, kamu tidak perlu menjadi siapapun selain dirimu sendiri. Kamu akan dinilai dari hasil kerjamu, bukan dari apa yang dikatakan arsip Pelita 5 tahun lalu. Raka menatap langit yang mulai cerah. Angin semilir menggoyahkan daun-daun mawar yang baru saja ia rapikan.
Tawaran Nadira adalah sebuah jalan pulang ke dunia yang pernah membuangnya. Sebuah pintu menuju penebusan yang selama ini ia hindari. Saya akan mempertimbangkannya. Ucap Raka akhirnya, tapi dengan satu syarat. Sebutkan, tantang Nadira, jika suatu saat nanti saya melihat tanda-tanda kebusukan itu di perusahaan Anda, saya akan pergi tanpa kata pamit, dan Anda tidak boleh mencari saya lagi. Nadira mengangguk mantap. Kesepakatan tercapai. Saat Nadira berjalan pergi, ia tidak menyadari bahwa dari kejauhan, seseorang sedang memperhatikan mereka dari jendela lantai tengah. Seseorang dari masa lalu Raka yang kini menjadi bagian dari konspirasi baru yang mulai mengincar Maheswari Group. Plot twist baru saja dimulai, dan Raka Pradipta baru saja melangkah keluar dari tempat persembunyiannya menuju medan perang yang lebih besar. Hari pertama Raka Pradipta sebagai Kepala Divisi Komunikasi Internasional tidak dimulai dengan sambutan meriah atau karpet merah. Ia datang tepat pukul 7 pagi saat lobi gedung Maheswari masih sepi dan aroma pembersih lantai masih tajam menusuk hidung. Bedanya kali ini tidak masuk melalui pintu servis staf belakang. Ia melangkah melewati pintu kaca utama yang besar menjulang tinggi, mengenakan kemeja biru pucat tanpa dasi. Dengan langkah yang tidak lagi ragu namun tetap waspada. Nadira sudah menunggunya di lantai eksekutif. Sang CEO tampak lebih segar hari ini. Seolah keberhasilannya membawa Raka kembali ke permukaan adalah kemenangan pribadi yang lebih besar daripada kontrak Dubai. Ruanganmu ada di sebelah kantor Sarah, ujar Nadira, menunjuk sebuah ruang kaca minimalis yang menghadap langsung ke arah taman bawah, tempat Raka menghabiskan setahun terakhirnya. Aku sudah menyiapkan tim kecil untukmu. Mereka adalah orang-orang terbaik yang kupilih sendiri karena integritas mereka, bukan sekedar kecepatan ataupun kecepatan kerja. Raka menatap ruangannya, meja kayu ek yang bersih, perangkat komputer mutakhir, dan setumpuk dokumen strategis yang menunggu untuk dibedah. Baginya ruangan itu tidak terasa seperti kantor. Itu terasa seperti akuarium kaca yang dimana semua orang akan mengamati gerak-geriknya. Terima kasih Bu Nadira, sahut Raka pendek. Tapi saya harap Anda tidak berharap saya akan langsung memberikan keajaiban. Saya masih harus mempelajari struktur komunikasi perusahaan Anda yang sedikit berantakan. Nadira terkekeh pelan, sebuah suara yang jarang terdengar oleh karyawannya. Kejujuranmu tetap tajam, Raka. Itu alasan aku memperkerjakanmu. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Saat jam kantor dimulai dan desas-desus tentang tukang kebun yang naik pangkat mulai menyebar seperti api di antara para staf. Sebuah panggilan telepon masuk ke meja Nadira. Bu, ada tamu yang ingin menemui Anda. Beliau tidak memiliki janji, tapi beliau bersikeras karena ingin menyangkut konsorsium barat. Suara Sarah terdengar cemas dari intercom. Siapa? Bapak Aris Munandar dari firma konsultan Global Strategi. Mendengar nama itu, Raka sedang berdiri di ambang pintu kantor Nadira mendangak membeku. Warna di wajahnya memudar, digantikan oleh pucat yang pasi. Tangannya yang memegang map dokumen mencengkeram begitu kuat hingga kertas di dalamnya berkerut. Aris Munandar. Nama itu adalah racun di telinga Raka. Aris adalah mentornya. Sahabatnya sekaligus orang yang 5 tahun lalu menaruh dokumen palsu di dalam laci kerjanya dan laporannya atas tuduhan spionase industri. Raka, kamu kenal dia? Nadira menyadari perubahan drastis pada pria di depannya. Raka tidak menjawab, ia berbalik dan melihat ke arah lift. Pintu lift terbuka. Yang keluar seolah pria. Raka tidak menjawab dan berbalik melihat ke arah lift. Pintu lift terbuka dan keluarlah sesosok pria parubaya dengan setelan jas Italia yang sangat mahal. Senyumnya terkembang lebar. Sebuah senyum yang terlihat sangat hangat namun menyimpan bisa ular di baliknya. Aris melangkah masuk ke dalam ruangan Nadira dengan kepercayaan diri seorang pemenang. Namun langkahnya terhenti saat ia menatap dan menangkap sosok pria yang berdiri dekat di meja Nadira. Senyumnya goyah sesaat, matanya melebar karena terkejut yang luar biasa. Raka. Suara Aris terdengar serak. Raka Pradipta. Jadi
Rumor itu benar. Kamu belum mati. Raka menarik napas panjang, berusaha menekan amarah yang bergejolak di dadanya hingga ke titik nol. Dia menegakkan punggungnya, menampilkan aura diplomat yang dulu pernah membuatnya ditakuti di meja perundingan. Kabar kematian saya mungkin terlalu dibesar-besarkan, Aris. Sama seperti kabar kejujuranmu. Nadira berdiri di antara keduanya, merasakan ketegangan yang sanggup menyulut api. Pak Aris, saya tidak tahu Anda memiliki hubungan dengan staf baru saya. Aris tertawa, sebuah tawa kering yang dipaksakan. Hubungan? Kami adalah legenda di kementerian dulu, Bu Nadira. Tapi saya terkejut, sangat terkejut. Saya tidak menyangka Maheswari Group memiliki standar yang begitu longgar. Hingga memperkerjakan seseorang dengan catatan hitam seperti Raka. Catatan hitam yang kamu tulis sendiri. Setelah Raka dengan nada dingin yang sanggup membukukan ruangan, Aris mengabaikan Raka dan menatap Nadira dengan pandangan merendahkan. Bu Nadira, saya kesini untuk memperingatkan Anda. Henderson dan para investor barat mulai mendengar desas-desus tentang siapa sebenarnya pemimpin negosiasi kemarin. Jika mereka tahu Anda menggunakan jasa seorang pengkhianat negara yang menyamar sebagai tukang kebun, mereka akan menarik seluruh investasi mereka dalam hitungan jam. Reputasi adalah segalanya. Nadira merasakan amarahnya mulai memuncak. Ia tidak suka diancam, apalagi di kantornya sendiri. Pak Aris, siapa yang saya pekerjakan adalah urusan saya. Raka telah membuktikan kemampuannya secara nyata, sesuatu yang firma Anda gagal lakukan bulan lalu. Aris menyipitkan mata, ia mendekat ke meja Nadira dan berbisik. Namun cukup keras untuk didengar Raka. Ini bukan hanya soal kemampuan, Nadira. Ini soal keamanan. Jangan salahkan saya jika besok pagi foto-foto masa lalu Raka dan dokumen kasusnya bocor ke media massa. Pikirkan masa depan Maheswari Group. Apakah satu orang ini layak meruntuhkan kerajaan Anda? Setelah memberikan ancaman itu, Aris berbalik dan pergi, meninggalkan keheningan yang menyesakkan. Raka menatap lantai, tangannya gemetar, trauma itu kembali menyerangnya. Perasaan bahwa tidak peduli tanpa seberapa keras ia berusaha, masa lalu akan selalu menemukan cara untuk menjerat lehernya. Bu Nadira, suara Raka terdengar rampal. Mungkin dia benar. Saya adalah liabilitas bagi Anda. Saya harus pergi sebelum dia menghancurkan perusahaan ini. Nadira melangkah mendekat. Ia memegang lengan Raka dengan kuat. Tidak, kamu tidak akan kemana-mana, Raka. Jika kita lari sekarang, dia menang lagi. Kita akan melawan. Dia pikir dia bisa menggunakan media untuk menjatuhkan kita. Dia belum tahu dengan siapa dia bermain. Raka menatap mata Nadira, mencari secercah keraguan, namun yang ia temukan hanyalah keberanian yang membara. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, Raka merasakan tidak lagi berjuang sendirian. Namun di balik itu, ia tahu bahwa Aris Munadar tidak pernah bermain setengah-setengah. Perang besar baru saja dimulai, dan kali ini korbannya bukan hanya reputasi Raka, tapi juga hati dan masa depan Nadira Maheswari. Nadira tidak pernah menjadi bagian orang yang mudah percaya pada ancaman kosong. Namun tatapan Aris Munadar di bab sebelumnya meninggalkan bekas kecemasan yang tidak bisa ia abaikan. Setelah Raka meninggalkan ruangan dengan wajah yang menanggung beban dunia, Nadira segera menghubungi kontrak rahasianya. Seorang mantan intelijen yang kini bekerja di bidang audit forensik data. Aku butuh file asli kasus Raka Pradipta 5 tahun lalu. Perintah Nadira lewat telepon transkrip. Bukan versi media, bukan versi pemerintah. Aku butuh aliran dana, log komunikasi, dan siapa saja yang menandatangani laporan investigasinya. 3 jam kemudian, sebuah map digital masuk ke komputer pribadinya. Nadira mengunci pintu ruangannya, meredupkan lampu, dan mulai membaca. Semakin ia menyelam, semakin sesak dadanya. File itu menunjukkan sebuah pola yang sangat rapi. Raka dituduh menjual data strategi perdagangan komoditas kepada pihak asing. Bukti utamanya adalah sebuah akun bank di Swiss atas namanya dengan saldo jutaan dolar. Namun saat Nadira meneliti lebih dalam pada lampiran audit independen yang sengaja disembunyikan, ia menemukan bahwa jejak digital membukakan akun itu tidak dilakukan di Jenewa, tempat Raka bertugas saat itu, melainkan dari sebuah alamat IP di Jakarta. Alamat IP milik kantor firma Aris Munadar. Nadira menyadarkan punggungnya, matanya terasa panas. Mereka tidak hanya menghancurkan karirnya. Bisik Nadira geram, mereka mencuri hidupnya.
Ia teringat betapa telatennya Raka merawat bunga-bunga di tamannya. Sekarang ia mengerti mengapa di taman Raka memegang kendali penuh atas kehidupan yang jujur. Di sana tidak ada tangan-tangan kotor yang memanipulasi kebenaran di balik layar komputer. Nadira segera bangkit dan menuju ruangan Raka. Ia tidak mengetuk pintu. Ia melihat Raka sedang duduk diam, menatap layar komputer yang mati. Pria itu tampak seperti cangkang kosong. Akun bank di Swiss itu bukan milikmu kan? Tanya Nadira tanpa basa-basi. Raka tersentak, namun ia tidak menoleh. Apa bedanya sekarang? Hakim sudah mengetuk palu, dan publik sudah menghakimi. Di mata dunia, saya adalah pengkhianat yang beruntung karena tidak dipenjara. Bedanya adalah aku tahu siapa yang melakukannya. Nadira melangkah masuk dan membanting laptopnya di meja Raka, memperlihatkan bukti alamat IP itu. Aris Munadar, bukan sekedar rekanmu. Dia adalah arsitek dari semua kehancuranmu. Dan sekarang, dia sedang mencoba membangun kembali narasi yang sama untuk menghancurkan Maheswari Group. Raka menatap layar itu lama, rahangnya mengeras, dia selalu selangkah lebih maju, Bu. Aris punya jaringan di media massa. Besok pagi, dia akan melempar narasi bahwa Anda memperkerjakan koruptor untuk mengelola dana investor Dubai. Sheikh Al-Fayed adalah pria yang memuja kehormatan. Dia selangkah selalu lebih maju, Bu. Aris punya jaringan di media massa. Besok pagi dia akan melempar narasi bahwa Anda memperkerjakan koruptor dan mengelola dana investor Dubai. Sheikh Al-Fayed adalah pria yang sangat memuja kehormatan. Sekali saja namanya terseret skandal, dia akan memutus kontrak tanpa ragu. Itu kalau kita membiarkannya bicara lebih dulu. Nadira mencondongkan tubuhnya menatap langsung ke mata Raka. Raka, dengarkan aku. Kamu sudah bersembunyi selama 5 tahun. Kamu membiarkan debu menyelimuti namamu. Tapi sekarang kamu punya aku. Aku punya kekuatan finansial dan media untuk melawan balik. Tapi aku butuh kamu untuk berdiri di sampingku. Bukan sebagai tukang kebun, tapi sebagai pria yang pernah menembus kebuntuan di Laut Merah. Raka berdiri berjalan menuju jendela kaca besar. Di bawah sana, taman yang ia rawat terlihat begitu tenang di bawah sinar rembulan. Anda tidak mengerti, Nadira. Melawan Aris berarti membuka kembali semua luka keluarga saya. Ibu saya meninggal karena serangan jantung saat berita itu meledak. Saya tidak yakin punya kekuatan yang besar untuk melihat semua itu terjadi lagi. Nadira tertegun. Ia tidak tahu tentang ibunya Raka meninggal karena serangan jantung. Keheningan jatuh di antara mereka. Berat oleh kesedihan yang tak terelakkan, Nadira mendekat, berdiri di belakang Raka, namun tetap menjaga jarak profesional yang sopan. Aku tidak bisa menjanjikan ini akan mudah. Suara Nadira melembut, penuh empati yang tulus. Tapi aku berjanji, kali ini kamu tidak akan berdiri sendirian di podium itu. Jika dunia ingin menyerangmu, mereka harus melewati aku lebih dulu. Maheswari Group bukan sekedar perusahaan bagiku. Ini adalah integritas keluargaku juga. Kita dalam kapal yang sama sekarang. Raka berbalik perlahan. Untuk pertama kalinya Nadira melihat air mata yang menggenang di sudut mata pria yang sedingin es itu. Keberanian Nadira seolah menjadi cahaya yang menembus kabut trauma yang selama ini menyelimutinya. Kenapa Anda melakukan ini? Tanya Raka parau. Anda bisa saja memecat saya dan menyelamatkan perusahaan Anda dengan mudah. Nadira tersenyum tipis, sebuah senyuman yang mengandung ketegasan sekaligus kehangatan. Karena aku belajar satu hal darimu di meja rapat kemarin. Bisnis bukan soal angka, Raka. Bisnis adalah soal manusia. Dan aku tidak akan membiarkan manusia terbaik yang pernah kutemui dihancurkan oleh kedua kalinya oleh orang seperti Aris. Raka menghela napas panjang, seolah sedang melepaskan beban yang ia pikul selama setengah dekade. Ia mengeluarkan tangannya bukan sebagai bawahan, melainkan sebagai mitra. Baiklah, mari kita selesaikan apa yang dia mulai 5 tahun lalu. Saat itu juga Nadira mulai tahu bahwa perang ini tidak akan dimenangkan di meja perundingan, melainkan di medan perang opini dan bukti. Namun dengan Raka yang kini benar-benar kembali, ia merasa Maheswari Group memiliki senjata yang paling mematikan. Seorang diplomat yang sudah tidak memiliki rasa takut akan kehilangan apapun. Di tempat lain, di sebuah kantor mewah yang gelap, Aris Munadar baru saja menutup teleponnya dengan seorang jurnalis senior. Ia tersenyum puas.
Tidak menyadari bahwa mangsa yang ia remehkan baru saja mengasah taringnya di bawah asuhan seorang wanita yang lebih berbahaya dari yang ia duga. Pagi itu, ketenangan di Mahasiswadi Tower pecah sebelum jam kantor dimulai. Nadira baru saja melangkah keluar dari mobilnya ketika puluhan kilatan lampu kamera dan sorotan mikrofon menyebu ke arahnya. Para jurnalis yang biasanya sangat menghormati privasi seorang CEO, kini berdesakan seperti hiu yang mencium bau darah di air. Bu Nadira, benarkah Maheswari Group memperkerjakan buronan politik sebagai petinggi divisi? Bagaimana tanggapan Anda mengenai tuduhan bahwa kesepakatan Dubai dicapai melalui praktik spionase yang melibatkan Raka Pradipta? Apakah benar Anda sengaja menyembunyikan identitas asli staf Anda untuk mengelabui investor? Nadira tetap berjalan tegak, wajahnya sedingin marmer. Meskipun di dalam dadanya amarahnya sedang mendidih, ia tidak memberikan satu patah kata pun hingga tim keamanannya berhasil menggiringnya masuk ke dalam lobi. Di sana sesuatu tidak kalah mencekam. Para karyawan berbisik-bisik sambil menatap layar televisi di lobi yang sedang menayangkan berita utama pagi itu. Kembalinya sang pengkhianat, skandal diplomat di balik proyek Eco City. Aris Munadar telah menepati janjinya. Ia tidak hanya membocorkan masa lalu Raka, tetapi juga membungkusnya dengan narasi baru yang seolah-olah menghubungkan skandal lama itu dengan proyek Nadira yang sekarang. Lampu neon di ruangan kerja baru Raka berpijar dingin, memantul di atas meja kaca yang kini dipenuhi dengan tumpukan dokumen lama dan salinan digital yang berhasil ditarik Nadira dari jaringan rahasianya. Di luar sana, Jakarta sedang tertidur, namun di dalam ruangan ini perang baru saja dimulai, memasuki fase paling krusial. Raka melepaskan kacamata bacanya, memijat pangkal hidungnya yang terasa pegal. Di hadapannya Nadira duduk dengan segelas kopi hitam yang sudah dingin. Matanya tetap terjaga memancarkan ketangguhan yang belum pernah dilihat Raka pada orang lain. Aris terlalu percaya diri. Suara Raka memecah keheningan, rendah namun tajam. Dia menggunakan pola yang sama seperti 5 tahun lalu. Dia pikir saya masih Raka yang akan diam demi menjaga nama baik institusi. Dia lupa bahwa sekarang saya tidak punya nama baik lagi untuk dijaga. Itu adalah senjata terbesar saya. Nadira memajukan duduknya, tapi bukti alamat IP dan manipulasi pajak itu sudah tidak cukup untuk menjatuhkannya di pengadilan opini publik, Raka. Kita butuh sesuatu yang lebih personal, sesuatu yang membuatnya tidak punya pilihan selain mengaku. Raka terdiam sejenak. Tatapannya beralih pada sebuah amplop coklat kusam yang ia simpan di dalam laci terdalam. Ada satu hal yang tidak pernah diketahui Aris. Saat saya pergi meninggalkan kantor kementerian 5 tahun lalu, saya tidak pergi dengan tangan kosong. Saya membawa kunci enskripsi untuk server cadangan pribadi yang ia gunakan untuk menyimpan proyek sampingannya. Dan kamu menyimpannya selama ini. Nadira terperangah. Saya menyimpannya bukan untuk membalas dendam. Raka menghela nafas. Bayang-bayang masa lalu melintas di matanya yang lelah. Awalnya, saya menyimpannya sebagai jaminan jika suatu saat mereka mencoba memenjarakan saya. Tapi setelah ibu saya tiada, saya kehilangan nafsu untuk bertarung. Saya lebih suka mengubur kunci itu bersama kenangan buruk saya. Sampai sekarang. Nadira menyentuh tangan Raka yang berada di atas meja, sebuah sentuhan lembut yang memberikan kekuatan lebih dari 1000 kata. Ini bukan lagi soal balas dendam, Raka. Ini soal keadilan, bukan hanya untukmu, tapi untuk semua orang yang pernah dia hancurkan. Raka menatap tangan Nadira, rasakan kehangatannya menjalar, meruntuhkan tembok pertahanan yang ia bangun selama bertahun-tahun di taman yang suci. Ia mengangguk pelan. Malam ini kita buka kotak Pandora itu. Selama berjam-jam berikutnya, ruangan itu berubah menjadi pusat operasi intelijen. Raka mulai menembus lapisan keamanan digital yang sudah usang namun tetap rumit. Jari-jarinya menari di atas papan ketik dengan kecepatan yang luar biasa, seolah-olah bakat terpendamnya yang sedang meledak kembali setelah sekian lama terpendam dalam lumpur. Satu persatu rahasia Aris Munadar terkelupas. Bukti suap untuk jurnalis, pengaturan skor proyek pemerintah, hingga transkrip percakapan yang memperlihatkan betapa Aris menertawakan kenaifan Raka saat itu. Nadira merasa mual melihat betapa kotornya permainan pria yang selama ini dianggap sebagai konsultan terhormat. Dapat
Desis Raka. Di layar monitor muncul sebuah file audio tertanggal tepat 1 hari sebelum Raka dipecat. Mereka memutar rekaman itu. Suara Aris terdengar jelas, dingin, dan penuh perhitungan. Raka, itu terlalu bersih. Orang seperti dia tidak punya tempat di meja ini. Hancurkan reputasinya, biarkan dia menjadi sampah, dan pastikan dia tidak akan pernah bisa bicara lagi. Akun Swiss itu sudah siap. Nadira menutup mulutnya dengan tangan, matanya berkaca-kaca karena amarah. Binatang. Raka menutup laptopnya. Ia berdiri dan berjalan menuju jendela, menatap fajar yang mulai menyingsing di ufuk timur. Warna orange, kemerahan mulai menyapu langit Jakarta, seolah-olah alam sedang bersiap untuk sebuah pembersihan besar-besaran. Sore ini di konferensi pers, kita tidak akan membela diri, ujar Raka dengan nada yang sangat tenang namun mengandung otoritas yang mematikan. Kita akan membiarkan Aris datang. Dia pasti akan datang untuk melihat kehancurannya yang secara langsung di depan seluruh kamera nasional. Kita akan memutar suara ini. Nadira berdiri di samping Raka menatap fajar yang sama. Kamu siap, Raka? Setelah ini, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Kamu tidak akan pernah bisa kembali menjadi tukang kebun yang tenang. Raka menoleh, menatap Nadira dengan senyuman tulus. Senyum yang pertama kalinya benar-benar sampai ke mata sejak mereka bertemu. Taman itu telah menyembuhkan saya, Nadira. Tapi Anda memberikan saya alasan untuk berhenti bersembunyi. Mari kita hadapi badai ini bersama. Bab ini berakhir dengan kesunyian yang penuh tekad. Di bawah sinar matahari pagi yang baru, 2 orang yang baru saja berasal dari 2 dunia yang berbeda kini berdiri dengan status kekuatan yang tak tergoyahkan. Siap meledakkan bom kebenaran yang akan meruntuhkan menara kebohongan yang telah berdiri terlalu lama. Nadira segera naik ke lantai eksekutif untuk menemukan Raka yang sudah berada di sana. Namun di depan jendela kaca, menatap kerumunan wartawan di bawah sana dengan tatapan datar. Ia tidak tampak terkejut, namun bahunya yang tegang menunjukkan bahwa gema masa lalu itu tetap terasa menyakitkan. Mereka menggunakan foto-foto ibumu, Raka. Suara Nadira bergetar karena geram saat ia membanting tabletnya ke atas meja. Aris menyeret media ke makam ibumu untuk menciptakan kesan bahwa kamu melarikan diri dari tanggung jawab. Raka berbalik perlahan, matanya tidak lagi basah seperti semalam. Matanya kini kering, dingin, dan tajam. Tatapan seorang pria yang telah mencapai titik nadir dan tidak lagi memiliki apapun untuk ditakuti. Dia selalu tahu cara memukul di tempat orang yang paling sakit, Nadira. Itulah sebabnya dia sukses sebagai konsultan strategis. Dia tidak hanya menghancurkan reputasi, dia menghancurkan jiwa. Lalu apa rencana kita? Investor Dubai mulai menelpon. Syekh Al-Fayed belum menghubungi secara langsung, tapi asistennya sudah menanyakan klarifikasi resmi dalam waktu 24 jam. Nadira mondar-mandir, otaknya bekerja dengan kecepatan penuh. Raka melangkah menuju meja Nadira. Dia tidak lagi tampak seperti tukang kebun yang pasrah. Dia menarik sebuah kursi, duduk dengan wibawa seolah-olah menguasai seluruh ruangan, dan mulai menyusun skema di atas selembar kertas kosong. Kita membantah secara defensif, kita kalah. Ucap Raka tenang. Aris ingin kita masuk ke dalam lumpur bersamanya. Dia ingin kita sibuk mengklarifikasi masa lalu hingga kita lupa mengamankan masa depan. Kita harus melakukan hal yang sebaliknya. Maksudmu, kita tidak akan membantah identitas saya. Kita akan merayakannya. Raka menatap Nadira dengan kilat cerdik. Kita akan mengadakan konferensi pers sore ini. Tapi bukan untuk membela diri. Kita akan mengumumkan bahwa Maheswari Group telah berhasil merekrut salah satu negosiator terbaik di negeri ini, yang selama 5 tahun sengaja menepi dari dunia publik untuk melakukan riset mendalam tentang keberlanjutan lingkungan. Sebuah alasan yang menjelaskan mengapa saya berada di taman. Nadira tertegun. Itu sebuah manipulasi narasi yang brilian. Tapi bagaimana dengan bukti kasus lama itu, Ahar? Itu sebuah manipulasi narasi yang brilian. Tapi bagaimana dengan bukti kasus lama itu? Aris akan melemparkan file-file palsunya ke publik. Itulah bagian kedua dari rencana ini. Raka melanjutkan, suaranya kini meredam namun penuh penekanan. Saat Aris sibuk menyerang saya di media, dia akan lengah terhadap aset aslinya.
Saya tahu di mana Aris menyimpan arsip bayangannya, catatan asli tentang siapa saja yang dia suap dan akun mana saja yang sebenarnya dia gunakan. 5 tahun lalu saya terlalu naif untuk mencarinya. Sekarang, saya tahu persis lubang mana yang harus saya gali. Tapi itu beresiko, Raka. Jika kamu gagal, kamu akan benar-benar masuk penjara kali ini. Raka tersenyum tipis, sebuah senyum yang mengandung keberanian yang membuat Nadira terpesona. Saya sudah pernah hidup dalam penjara selama 5 tahun terakhir, Nadira. Penjara bernama ketakutan dan rasa malu. Menghadapi Aris adalah cara saya untuk benar-benar bebas. Tiba-tiba pintu ruangan terbuka, Sarah masuk dengan wajah pucat pasi. Bu, Mr. Henderson dan konsorsium barat ada di bawah. Dia mengamuk. Dan dia bilang tidak ingin bekerja sama dengan perusahaan yang dipimpin oleh seseorang yang memperkerjakan kriminal. Nadira hendak bangkit untuk menghadapi Henderson, namun Raka menahan lengannya. Biar saya saja, ujar Raka. Raka, dia sedang emosi, dia bisa menghancurkanmu. Percayalah pada saya. Raka menatap Nadira dalam-dalam. Kemarin saya menerjemahkan kata-kata untuk Anda. Hari ini, biarkan saya menerjemahkan kebenaran untuk mereka. Raka berjalan keluar melewati Sarah yang terperangah. Nadira mengikuti dari belakang, jantungnya berdegup kencang di lobi lantai eksekutif. Henderson sudah berteriak-teriak, wajahnya merah padam. Mana Nadira? Aku tidak mau uangku dikelola oleh pengkhianat, teriak Henderson. Raka melangkah maju tanpa keraguan. Ia berhenti tepat di depan Henderson yang bertubuh lebih besar. Mr. Henderson. Suara Raka bergema, begitu stabil dan tenang hingga Henderson mendadak terdiam karena terkejut. Anda bicara soal pengkhianatan. Mari kita bicara soal angka. Dalam 5 tahun saya menghilang. Saya melihat bagaimana firma Aris Munadar memanipulasi data pajak untuk klien-klien barat seperti Anda di Singapura. Apakah Anda ingin saya membukanya di sini, di depan para wartawan di bawah? Atau Anda ingin ikut saya ke ruangan untuk membicarakan bagaimana kita bisa menghancurkan pria yang sebenarnya sedang menipu kita semua? Henderson tertegun, mulutnya ternganga, matanya mencari-cari kebohongan di wajah Raka, namun yang ia temukan hanyalah keyakinan yang absolut. Nadira yang berdiri di kejauhan menyadari bahwa Raka bukan lagi sekedar tukang kebun yang ia selamatkan. Raka adalah harimau yang baru saja bangun dari tidurnya. Dan Aris Munadar baru saja melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya dengan mencoba mengusiknya kembali. Badai memang sedang menerjang. Namun kali ini, Nadira tahu siapa yang memegang kemudi. Aula utama Maheswari Tower disesaki oleh manusia. Ratusan jurnalis berebut posisi terbaik. Lampu sorot mereka menciptakan atmosfer yang panas dan menyilaukan. Di barisan paling depan, Aris Munadar duduk dengan kaki menyilang, memamerkan senyum kemenangan yang tipis. Ia datang untuk menyaksikan eksekusi publik atas reputasi Raka. Sebuah tontonan yang telah dia siapkan selama 5 tahun. Nadira melangkah ke podium dengan keanggunan seorang ratu yang akan memimpin pertemuan. Di sampingnya, Raka berjalan dengan langkah penuh percaya diri dan mantap. Tidak ada lagi seragam hijau kusam dan aroma tanah. Pria itu mengenakan setelan jas hitam yang membalut tubuhnya dengan sempurna, memancarkan aura diplomat yang pernah menggetarkan meja-meja perundingan internasional. Terima kasih telah hadir. Suara Nadira bergema, stabil dan jernih melalui pengeras suara. Banyak spekulasi yang beredar mengenai integritas staf saya, Raka Pratikta. Hari ini, kami tidak akan mengeluarkan pernyataan tertulis. Kami akan membiarkan fakta yang berbicara sendiri. Nadira mengangguk ke arah Raka. Raka melangkah maju menatap langsung ke arah Aris Munadar. Selama beberapa detik terjadi keheningan yang menyesakkan. Aris tampak gelisah. Senyumnya sedikit goyah saat melihat ketenangan yang tidak wajar di mata Raka. 5 tahun lalu, saya kehilangan segalanya. Suara Raka berat, namun penuh ketakutan. Saya dituduh mengkhianati negara ini demi akun bank di Swiss, yang bahkan tidak pernah saya sentuh. Saya memilih diam karena saya percaya kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Namun saya salah. Kebenaran tidak berjalan sendiri, ia harus diperjuangkan.
Raka menekan sebuah tombol pada remote control di tangannya. Cahaya raksasa di belakang mereka menyala, menampilkan visualisasi jejak digital, alamat IP, pembukaan akun Switch yang mengarah langsung ke kantor global strategi, firma milik Aris Munadar. Suara gumaman terkejut mulai memenuhi ruangan. Apa-apaan ini? Aris berdiri, wajahnya memerah. Ini rekayasa. Nadira, kau melindungi seseorang kriminal dengan bukti palsu. Duduklah Aris, sahut Nadira dingin. Kami baru saja memulai. Raka kemudian memutar rekaman audio yang mereka temukan malam itu. Suara Aris yang sedang merencanakan penghancuran karir Raka terdengar menggelegar di seluruh aula. Suaranya yang begitu jernih, penuh kebencian, dan tak terbantahkan. Hancurkan reputasinya, biarkan dia menjadi sampah. Keheningan seketika menyergap ruangan itu sebelum akhirnya meledak menjadi keributan luar biasa. Lampu kilat kamera kini menyerbu ke arah Aris Munadar, bukan lagi Raka. Aris terpaku, tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba mencari jalan keluar, namun beberapa petugas kepolisian yang sudah dihubungi Nadira sebelumnya telah berdiri di pintu keluar. Raka menatap Aris yang kini tampak kecil dan tak berdaya di tengah kepungan media. Tidak ada rasa puas yang berlebihan di hati Raka, hanya sebuah rasa lega yang mendalam, seolah beban bertonton yang selama ini menghimpit pundaknya baru saja luruh. Kamu pikir kamu bisa mengubur kebenaran di bawah taman yang sepi, Aris? Ucap Raka pelan namun tajam. Kamu lupa bahwa di bawah tanah yang gelap, benih kebenaran justru akan tumbuh menjadi sesuatu yang lebih kuat. Aris digiring keluar di tengah cercaan pernyataan wartawan. Kehancurannya terjadi dalam hitungan menit, tepat di hadapan kamera yang ia harapkan akan menghancurkan Raka. Nadira menoleh ke arah Raka dan tersenyum, sebuah senyum yang penuh rasa bangga dan haru. Di tengah hiruk pikuk itu, mereka saling bertatapan. Nadira menyadari bahwa Raka bukan lagi sekedar proyek atau aset perusahaan. Pria ini adalah bukti bahwa integritas tidak bisa dibeli. Dan bahwa di balik penampilan yang paling sederhana sekalipun, seringkali tersimpan jiwa yang paling bercahaya. Konferensi pers itu berakhir bukan dengan pengunduran diri, melainkan dengan pemulihan nama baik yang epik. Maheswari Group tidak hanya selamat, mereka baru saja memenangkan kepercayaan dunia. Bagi Raka, kemenangan aslinya adalah ketika ia melihat Nadira dan tahu bahwa ia tidak perlu lagi kembali ke dalam bayang-bayang. Deru dari badai media perlahan mengendap. Maheswari Tower tidak lagi dikepung oleh jurnalis yang haus skandal, melainkan oleh para analisis bisnis yang memuji keberanian Nadira dalam mempertahankan aset manusianya. Namun di lantai eksekutif yang biasanya riuh dengan dering telepon, suasana terasa lebih tenang. Sebuah ketenangan yang berbeda dari keheningan taman yang dulu dihuni Raka. Nadira berdiri di depan meja bekerja barunya Raka. Bukan lagi meja darurat, melainkan kantor permanen yang terletak di sudut strategis. Membiarkan pemandangan luas ke arah cakrawala kota sekaligus akses visual ke taman bawah. Di atas meja itu terdapat sebuah plakat perunggu bertuliskan Raka Pradipta, Chief of International Strategic Communication. Ini bukan hadiah karena kamu telah menyelamatkan wajah perusahaan, Raka, ujar Nadira. Suaranya lembut namun tetap menyimpan ketegasan seorang CEO. Ini adalah pengakuan atas kompensasi yang seharusnya tidak pernah dirampas darimu. Raka menyentuh plakat itu dengan jemarinya, rasanya dingin, nyata, dan jauh lebih berat dari sekedar potongan logam. Ia mengenakan kemeja putih bersih dengan lengan yang digulung hingga saku. Sebuah kompromi antara formalitas korporat dan kenyamanan praktis yang ia bawa dari masa-masanya sebagai tukang kebun. Saya menerima posisi ini, Nadira, jawab Raka. Matanya menatap langsung ke arah Nadira. Tapi saya punya satu syarat tambahan yang belum sempat saya katakan di bawah. Nadira mengangkat sebelah alisnya, tersenyum tipis. Lagi? Kamu benar-benar negosiator yang tangguh. Apa itu? Jangan pernah jadikan saya pahlawan di perusahaan ini. Saya ingin dinilai dari laporan bulanan, dari keberhasilan diplomasi, dan dari angka yang nyata. Saya tidak ingin posisi ini diberikan karena saya bersalah atau simpati atas masa lalu saya. Jika saya gagal dalam 1 tahun, saya ingin Anda memecat saya tanpa ragu. Nadira terdiam sejenak. Ia melihat harga diri yang membara di mata Raka. Sebuah harga diri yang telah ditempa oleh penderitaan yang kini kembali murni. Ia mengangguk pelan, kesepakatan yang adil. Di gedung ini,
Kinerja adalah satu-satunya mata uang yang berlaku. Kamu tahu itu. Nadira kemudian melangkah menuju jendela membelakangi Raka. Raka, banyak yang bertanya-tanya mengapa aku begitu keras kepala membantumu. Mereka pikir ini soal kontrak Dubai. Raka berjalan mendekat, berdiri di samping Nadira. Bukan karena itu. Pikiran dia. Nadira jujur, tapi alasan utamanya adalah karena selama ini aku hidup di menara kaca ini sambil melihat orang lain sebagai bidak catur. Kamu adalah orang pertama yang membuatku sadar bahwa aku telah buta. Aku hampir kehilangan orang yang paling cerdas di kantorku hanya karena aku takut terlalu sombong untuk melihat ke bawah, ke arah tanah. Raka tersenyum, kali ini tanpa rasa pahit. Taman itu mengajarkan saya bahwa bunga yang paling indah seringkali tumbuh dari tanah yang paling kotor. Manusia juga begitu. Terkadang kita butuh jatuh ke lumpur untuk tahu siapa diri kita sebenarnya. Dinamika antara mereka telah bergeser, tidak ada lagi sekat antara majikan dan bawahan yang kaku. Ada rasa hormat yang mendalam dan saling pengertian yang tumbuh dari pertemuan yang mereka lalui bersama. Oh, satu hal lagi. Nadira menoleh. Siapa yang akan mengurus mawar-mawarku sekarang? Kamu sudah resmi naik pangkat. Raka tertawa kecil, suara yang terdengar sangat ringan. Saya sudah memilih gantinya, seorang pemuda yang baru lulus sekolah pertanian. Dia punya tangan yang terampil. Tapi yang lebih penting, dia punya telinga yang lebih bagus untuk mendengarkan angin. Saya sendiri yang akan mengawasinya setiap akhir pekan. Jadi kamu tetap tidak bisa jauh dari tanah. Tanah adalah tempat saya berakar, Nadira. Tapi sekarang, berkat Anda, saya punya keberanian untuk tumbuh menjulang ke langit. Bab ini berakhir dengan pemandangan mereka berdua yang berdiri berdampingan di balik kaca tebal, menatap kota yang mulai berdenyut di bawah fajar yang cerah. Raka Pradipta telah kembali, bukan sebagai hantu dari masa lalu, melainkan sebagai arsitek masa depan bagi Maheswari Group dan bagi dirinya sendiri. Setahun telah berlalu sejak badai besar itu meluluhlantahkan sekaligus membangun kembali fondasi Maheswari Group. Sore itu, langit Jakarta tampak seperti kanvas yang disapu warna jingga dan ungu. Nadira berdiri di balkon kantornya, tempat yang sama di mana ia dulu pertama kali mendengarkan suara Raka melalui telepon. Mengubah segalanya selamanya. Dia tidak lagi memandang ke bawah dengan tatapan menghakimi. Sekarang, setiap kali Nadira melihat ke arah taman, dia tidak hanya melihat rumput yang dipangkas rapi, tapi melihat ekosistem manusia yang bekerja dengan martabatnya masing-masing. Proyek EcoCity tahap pertama resmi selesai hari ini. Sebuah suara bariton yang akrab terdengar dari ambang pintu. Nadira berbalik dan tersenyum. Raka berdiri di sana, mengenakan kemeja linen berwarna bumi yang elegan namun santai. Ia baru saja kembali dari pertemuan dengan delegasi internasional di Singapura. Penampilannya kini adalah perpaduan antara ketajaman diplomat dan ketenangan seorang pria yang telah berdamai dengan dirinya sendiri. Laporan baru saja masuk ke meja saya, Raka. Investor Dubai sangat puas. Dan Henderson, dia bahkan meminta maaf secara pribadi dalam surat resminya. Nadira terkekepalan. Siapa yang sangka? Pria yang dulu ingin menghancurkan kita kini menjadi pendukung setiamu yang paling vokal. Raka berjalan menuju pagar balkon, menghirup udara sore. Dunia ini hanya panggung besar, Nadira. Orang-orang berteriak karena mereka takut. Dan mereka menyerang karena mereka tidak mengerti. Begitu mereka melihat hasil nyata, kebisingan itu akan hilang dengan sendirinya. Nadira memperhatikan Raka. Ada perubahan besar pada pria itu. Trauma yang dulu membuat bahunya bungkuk kini telah sirna, digantikan oleh integritas yang tegak lurus. Namun yang paling ia kagumi adalah bagaimana Raka tetap rendah hati, meski posisinya kini adalah salah satu yang paling berpengaruh di perusahaan. Raka tetap dikenal sebagai atasan yang paling sering menyapa petugas kebersihan dan keamanan dengan nama kecil mereka. Kamu tahu? Ucap Nadira pelan, suaranya mengandung rasa haru yang jarang ia tunjukkan. Aku sering berpikir bagaimana jika hari itu penerjemahku tidak kecelakaan. Bagaimana jika aku tidak pernah mendengar suaramu di taman. Raka menoleh, menatap Nadira dengan tatapan yang hangat. Mungkin saya masih di bawah sana, memotong mawar yang bersembunyi dari bayang-bayang. Dan mungkin Anda masih berada di dalam menara kaca ini, sendirian dalam kesuksesan yang dingin. Nadira mengangguk setuju, kamu benar. Kehilangan penerjemah hari itu bukanlah musibah. Itu adalah cara semesta untuk mengetuk pintuku agar aku berhenti menjadi buta. Kamu tidak hanya menyelamatkan kontrakku, Raka.
kamu menyelamatkan kemanusiaanku. Raka terdiam sejenak, lalu ia merobek secari kertas dari buku catatannya dan meletakkannya di tangan Nadira. Itu adalah jadwal rotasi pemupukan taman bawah tanah yang baru. Syarat saya masih berlaku, Nadira, ujar Raka dengan senyum jenaka. Setiap Sabtu pagi, jangan cari saya di ruang rapat. Saya akan berada di bawah sana, membantu anak baru itu merawat mawar-mawar Anda. Karena setinggi apapun kita terbang menuju cakrawala, kita tidak boleh lupa pada tanah tempat kita berpijak. Nadira menggenggam kertas itu erat-erat. Ia menyadari bahwa keberhasilan sejati bukanlah tentang seberapa tinggi jabatan seseorang, melainkan tentang seberapa besar ia mampu menghargai potensi manusia di sekitarnya tanpa memandang rupa. Matahari akhirnya tenggelam di balik gedung-gedung pencakar langit. Namun cahaya di Maheswari Tower tetap benderang. Di sana, di puncak menara kaca, berdiri dua orang yang telah belajar bahwa kekuatan terbesar bukanlah tentang untuk mendominasi, melainkan untuk mengangkat mereka yang tertimbun. Cerita tentang si tukang kebun dan sang CEO berakhir bukan sekedar dengan kesuksesan finansial, melainkan dengan sebuah pelajaran abadi, bahwa permata yang paling berkilau seringkali ditemukan dari tempat yang paling tidak terduga sekalipun. Dan kehormatan sejatinya hanya milik mereka yang berani melihat dengan hati, bukan hanya dengan mata. Saya Mumtazah, banyak salahnya. Terima kasih banyak yang sudah klik video ini dan telah mengikuti cerita kita dari awal hingga akhir ya. Untuk jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.